Pria dari klub Gaosa Korea Selatan ini bernama Lee Don. Dia adalah salah satu pengawal manajer umum klub Gaosa, AFEI. Dia pernah bekerja di dunia bawah tanah barat. Seorang tentara bayaran pasti seorang pembunuh yang tidak membuka matanya. Klub Gaosa ingin menargetkan grup Ding, tetapi sebagai kekuatan eksternal, tidak mudah untuk datang langsung ke center untuk menyerang keluarga Yang, jadi mereka memiliki Tian dan Brother Baihu sebagai mitra. Awalnya aku ingin mencari keluarga Sunstar di center, tapi keluarga Sunstar tidak ingin menjadi musuh keluarga Yang, haha. Sampah, tidak sebaik anjing mereka. Lupakan meremehkan Sunstar keluarga. Liu berkata sambil tersenyum, kamu punya nyali, kamu tidak ingin mengatakan apa-apa sekarang, dan sekarang kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. To the point, mengapa klub Gaosamu menargetkan keluarga Yang? Petrolem. Karena grup ada di Arab Saudi. Haha. Sebuah cibiran mencibir di sudut mulut Liu, dan kemudian melanjutkan bertanya, sebuah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan impor dan ekspor sebenarnya memiliki gagasan tentang energi, dan itu benar-benar milik Anda. Tampaknya Anda bukan siapa bos di balik layar yang sebenarnya. Siapa itu? Dan pakaian Lidon basah oleh keringat dingin saat ini, dan bahkan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ledakan. Hanya karena dia ragu-ragu untuk menjawab, pistol Liu jatuh lagi. Setengah dari wajahnya yang sudah berdarah Lidon hancur menjadi sepotong kecil darah. Aku mengakui bahwa ada bos sebenarnya di belakang faksi Gaosa kita, tapi aku benar-benar tidak tahu siapa itu dan kekuatan apa itu. Lidon tidak perlu ragu kali ini, dia langsung menjawab begitu dia berdiri teguh. Ini adalah udang kecil yang tidak berguna. Liu membenci Lidon dan terus bertanya, manajer umum Anda adalah AFEI, bagaimana Anda bisa menghubunginya? Lidon berkata, melalui email, jika tidak ada yang penting, saya tidak perlu menghubungi manajer umum. Jika ada sesuatu yang perlu dilaporkan, saya akan mengiriminya email. Saat berbicara, Lidon mengeluarkan ponselnya dan mengambil kotak surat kolom itu menunjuk ke Liu. Setelah menerima ponsel Lidon, Liu bertanya, apakah Anda memiliki kontak dengan orang yang memantau saudara Baihu? Lidon berkata, tidak ada kontak, kami semua melapor kepada Presiden AFEI secara terpisah, untuk menghindari masalah dengan satu pihak dan melibatkan pihak lain. Kalian membuat monitor di rumah Nona Yang, kan? Katakan, siapa di keluarga yang dibeli olehmu? Lidon berkata, seorang wanita cantik bermargama. Ini dia. Suara yang siren terdengar dari saluran ventilasi, tampak sedikit terkejut. Siapa yang bertugas mengawasi siren? Itu orang-orang dari Antang Matahari, mereka berada di apartemen Jiangtian, tidak jauh dari komunitas Siam Hill Villa. Pertanyaan terakhir, apakah kamu ingin hidup atau mati? Ketika saya mendengar Liu ketika pertanyaan terakhir diajukan, mata Lidon yang sudah kusam tiba-tiba memancarkan sinar cahaya. Tidak bisakah saya mati? Tidak, saya menggodamu. Mulut Liu terangkat sinis sentuh busur buruk lainnya. Harapan Lidon untuk bertahan hidup hancur dalam sekejap, dia hanya merasa matanya gelap, dan kemudian kesadarannya mulai menjadi semakin kabur. Ketika Liu berbalik, tangan kirinya disembunyikan dan ditarik, dan jarum perak sepanjang 3 inci melintas dan ditarik keluar dari antara alis Lidon. 5 menit kemudian, Liu membawa siren kembali ke kamar 607. Kamu melihat kebenaran beberapa hal hari ini, cerna dengan baik, dan aku akan mandi. Juga, ayahmu tidak ingin kamu mengetahui hal-hal ini. Sebaiknya kamu tidak memberitahu ayahmu jika kamu mengetahuinya, agar tidak membuatnya khawatir. Setelah Liu menjatuhkan kalimat, dia berbalik dan memasuki kamar mandi. Yang siren duduk di samping tempat tidur dan melihat keluar jendela. Setelah melalui peristiwa hari ini, siren tampaknya telah tumbuh banyak sekaligus, dan terus bergumam pada dirinya sendiri, Mas Yaoyun, ini dia, bukankah dia sangat mencintai ayahku? Mengapa dia disuap? 1 jam kemudian, setelah mandi, Liu menemukan bahwa siren masih linglung, dia mengabaikan wanita muda itu dan berbaring di tempat tidur dan menutup matanya. Dalam waktu singkat, tidak ada sedikit pun dengkuran dari lubang hidung Liu. Babi, kamu juga bisa tidur di sini. Yang siren melirik Liu, lalu berjalan ke kamar mandi. Ketika pintu kamar mandi tertutup, mata Liu tiba-tiba terbuka, lalu dia menggelengkan kepalanya, jika aku babi, maka kamu adalah babi betina. Haha. Setelah menyelesaikan insiden hari ini, Liu tidak menyerang saudara Baihu dan yang lainnya. Dalam kata-katanya, mudah untuk menakuti ular sekarang, dan tugasnya adalah melindungi yang siren hal-hal tidak harus dia lakukan. Adapun Lidon yang mati, ada juga 2 orang yang dibuat amnesia oleh Liu, Liu tidak akan peduli sama sekali, dan dia secara alami tidak akan meninggalkan petunjuk dan ekor jika dia menembak dirinya sendiri. 2 hari kemudian, Liu dan Siren datang ke HKUST lagi. Hari ini adalah pertemuan kelas pertama untuk mahasiswa baru dari setiap departemen. Ketika Proses 911 berhenti di alun-alun pintu masuk utama Universitas Sains dan Teknologi lagi, itu segera menyebabkan keributan. Sialan, laki-laki tampan ini memang mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi kita, dan gadis yang sangat cantik itu. Ini Porsche lagi. Baik Liu maupun yang Siren tidak menyangka bahwa karena Liu mengalahkan Mark Liu di sini 3 hari yang lalu, mereka tiba-tiba menjadi selebritas HKUST. Mereka berdua bahkan tidak tahu bahwa cerita Liu tentang memukuli Mark Liu juga diposting di forum Universitas Sains dan Teknologi oleh seorang siswa yang gigih. Terutama kalimat dengan judul, Liu tampan si pendatang baru, di masa depan, hanya akan ada 1 orang yang berhak bernama Liu di HKUST, Liu dengan nama keluarga Liu, dan angin di atas angin. Kalimat ini menjadi pepatah terkenal di HKUST. Yang Siren tidak dalam suasana hati yang baik selama 2 hari terakhir, tetapi ketika dia keluar dari mobil, dia menerima perhatian banyak mahasiswa, dan ada senyum langka di wajahnya. Keduanya berjalan ke kampus berdampingan, membuat banyak mahasiswa hampir iri. Hari ini Siren mengenakan gaun putih panjang, rambutnya keluar dari belakang telinganya, dan kalung giok hijau zamrud digantung di lehernya, yang membuat kulitnya lebih halus dan lembut, diam di tengah dengan kesejukan. Dari debu, dia berjalan dengan anggun di jalan kampus, seperti bidadari yang jatuh dari langit.
Suara mendesing. Ketika keduanya melewati lapangan basket luar ruangan, sebuah bola basket menabrak dada Yang Siren seolah-olah memiliki mata. Apa? Yang Siren sangat ketakutan dengan perubahan mendadak ini sehingga dia berteriak kaget. Dia menutupi dadanya dengan tangannya dan melangkah mundur, tetapi dia tersandung dan segera kehilangan keseimbangan. Pada saat ini, tangan yang kuat memeluk pinggang kecil Yang Siren, dan membuat kepalanya yang kecil bersandar di bahu yang kokoh. Ledakan. Setelah itu, bola biru juga berhenti di depan Siren. Liu melingkarkan lengannya di sekitar Yang Siren dengan satu tangan, dan memegang bola basket dengan kuat dengan tangan yang lain, tetapi menatap seorang pria muda yang tingginya hampir 2 meter di lapangan basket. Sial. Pemuda itu tidak hanya tidak merasa malu, tetapi juga merasa tidak senang karena Liu menangkap bola basketnya, dan berkata dengan kasar. Hei! Lemparkan bola itu kepadaku. Saat mengatakan ini, mata pemuda itu terus menatap Siren dalam pelukan Liu. Mau bola? Liu membalik tangan kirinya, bola basket jatuh ke tanah, dan mengangkat kakinya untuk menginjak bola basket di bawah kakinya. Kamu sengaja menabrak orang dengan bola, tetapi kamu masih ingin kembali bolanya. Hehe. Mahasiswa individu saat ini benar-benar tidak punya otak, pertama-tama minta maaf padanya, jika tidak. Ketika berbicara, Liu menatap Siren. Kebetulan Siren juga menatap Liu, dan saat keduanya menatap mata. Kontak, Yang Siren segera dia memalingkan kepalanya, dan berdiri tegak dari pelukan Liu. Brengsek. Pemuda itu marah, menunjuk Liu dan memarahi. Kamu nak, ingin aku minta maaf. Saya bermain basket di sini, dan saya tidak sengaja menjatuhkan bola. Saya tidak hanya tidak akan meminta maaf kepada Anda, tetapi Anda terlalu banyak menginjak bola saya, Anda harus meminta maaf kepada bola saya. Pada saat ini, di sebelah pemuda, beberapa teman tinggi berkumpul bersama, mereka semua memandang Liu dengan mata main-main. Wah, Anda adalah mahasiswa baru di HKUST, beraninya Anda membiarkan presiden klub bola basket kami. Saudaraku, saya minta maaf, Anda bernyali besar. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Brother Du? Sekarang saya ingin Anda meminta maaf kepada bola, cepatlah. Nak, jangan malu, tundukkan kepala dan akui kesalahanmu, paling-paling akan membuatmu kehilangan muka di depan wanita cantik. Jika kamu dipukuli di depan wanita cantik, itu akan lebih memalukan. Anak. Anak muda ini tertawa bangga sambil menggoda Liu. Liu memiliki ekspresi lucu di wajahnya, tidak ada yang berani begitu sombong di depan saudara Liu selama bertahun-tahun, kamu benar-benar berani. Yang Siren di samping dengan lembut menarik pakaian Liu, dan berbisik, lupakan, ayo pergi. Dilihat dari sikap Siren, suasana hati wanita muda itu masih sangat rendah, jika tidak, dengan temperamen wanita tertuanya, itu tidak akan pernah dihitung dengan mudah. Sudahkah kamu bertanya padaku apakah kamu ingin pergi? Saudara Edu berjalan menuju Liu dan mereka berdua, dan berkata dengan nada menggoda, wah, bukankah kamu baru saja mengatakan kamu harus tulus? Sekarang aku ingin melihat ketulusanmu, berlutut di depan bolaku dan ketuk 3 kali. Minta maaf sekeras-kerasnya. Tentu saja tidak perlu bersujud, biarkan gadis cantik ini bermain basket denganku, hehe. Bang! Begitu pemuda itu selesai berbicara, Liu mengangkat kaki kirinya dan tiba-tiba menendang bola basket keluar. Dengan suara angin yang bersiul, bola biru itu menghantam wajah Edo dengan keras, yang membuat semua orang yang melihat pemandangan ini merasakan sakit di kulit. Saudara Edu, yang dekat dengan tubuh kokoh setinggi 2 meter, bersandar lurus ke belakang, dan serangkaian mimisan merah cerah mengalir ke udara. Berdebar. Ketika tubuh Edu jatuh dengan keras ke tanah, bola basket yang mengenainya juga memantul ke tanah dan berguling kembali ke arah kaki Liu. Saudara Edu dipukuli, dan teman-temannya segera bergegas. Sialan. Anak ini benar-benar berani melakukan sesuatu pada kakak Edu, bukan, itu bolanya. Bang! Salah satu pemuda baru saja membuka mulutnya dan mengucapkan kalimat lengkap, Liu menendangnya lagi, dan bola basket menghantam wajah pria itu. Anjing! Apakah kamu dari klub sepak bola? Kenapa, kamu menjalankan klub bola basket kami untuk membuat masalah? Bang! Pria besar lainnya berteriak dan juga terkena bola basket. Kaki Liu secara mengejutkan kuat, dan kekuatannya terkontrol dengan baik. Setelah bola basket ditendang keluar olehnya, dia tidak hanya bisa menjatuhkan orang dengan presisi, tetapi juga bangkit kembali tanpa penyimpangan. Berhenti menendang, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Pria besar lainnya dengan cepat menghentikan langkahnya dan melambaikan tangannya. Namun, kaki Liu terangkat lagi, yang membuat temannya takut untuk membungkuk dan dengan cepat mundur selangkah. Tapi kemudian, pria itu menemukan bahwa dia tidak mendengar suara bola basket terbang, jadi dia menghela nafas lega, dan berdiri tegak sambil tersenyum, benarkah, saya pikir kita bisa berbicara dengan baik, tidak ada perlu bergerak. Boom! Tepat ketika pemuda bertubuh besar itu berpikir bahwa Liu tidak akan bergerak lagi, Liu mengayunkan kakinya lagi, dan bola basket di bawah kakinya seperti bola meriam yang keluar dari ruangan, diisi dengan berat di wajahnya. Berkaki 4, Liu bermain bola basket seperti sepak bola, berkaki 4 mencekik 4 pria besar, dan itu menimbulkan sensasi. Banyak siswa di sekitar yang juga bermain bola basket, dan siswa yang lewat, semua mengalihkan perhatian mereka ke Liu. Kuncinya adalah ada Siren yang sangat cantik di sebelah Liu, yang bahkan lebih menarik perhatian. Sial! Kakak Edu menendang pelat besi hari ini. Orang ini benar-benar galak, dia benar-benar menjungkir balikan 4 tetua. Apa yang terjadi dengan para tetua? Orang-orang di klub bola basket mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka tidak ada hubungannya, dan mereka pantas untuk menendang pelat besi. Banyak siswa menunjuk ke sisi ini, dan beberapa orang berbicara dengan suara rendah. Di lapangan basket, ada beberapa pria besar dari klub basket dengan wajah murung, tetapi mereka tidak berani maju, atau bahkan mengambil inisiatif untuk melihat Liu. Sebenarnya, sebagai seorang pria, normal untuk ingin menggoda seorang gadis, tetapi menggunakan bola basket untuk menghancurkan seorang gadis benar-benar tidak terlalu otentik.
Liu menginjak bola basket yang berguling kembali dan berkata sambil tersenyum, aku semoga keempat orang besar ini bisa belajar bagaimana menjadi manusia di masa depan, dan tidak melakukan hal-hal bodoh yang mengundang kesulitan. Bang! Ketika Liu selesai mengucapkan kata-kata ini, dia menendang bola basket dengan kaki kirinya lagi. Mata semua penonton menggambar parabola tinggi bersama dengan bola basket. Saya melihat bola basket itu terbang dengan jarak lebih dari 20 meter dan menabrak keranjang ring basket. Pada saat ini, seluruh suara terdiam. Yang Siren mengintip Liu lagi, dan ketika dia melakukan hal yang begitu keren, Liu sama sekali tidak memamerkan harga dirinya, dan masih memiliki senyum datar di wajahnya, seolah-olah dia telah melakukan hal yang sangat biasa. Siren, ayo pergi. Liu mengangkat tangannya dan memeluk bahu harum Yang Siren, dan terus berjalan maju di jalan asrama. Siren tidak menolak keintiman Liu, meskipun dia masih membenci Liu, dia juga sangat bergantung pada Liu sekarang. Itu benar, itu ketergantungan. Keduanya baru bersama selama lebih dari 3 hari, dan dia sudah memiliki rasa ketergantungan pada Liu. Psikologi semacam ini benar-benar kontradiktif. Saat dua lelaki tampan dan cantik itu berjalan pergi, lapangan basket outdoor kembali riuh. Sialan. Ini adalah dewa yang hebat. Dia tidak hanya bisa menghancurkan orang dengan bola basket, tapi dia juga bisa menembak bola basket dengan satu tendangan. Siapa orang ini? Seperti. Pada saat ini, sosok Liu telah menghilang dari pandangan semua orang. Setelah beberapa saat, seorang teman sekelas tiba-tiba terbangun dan berseru, saya ingat, dia adalah saudara Liu. Saudara Liu yang mengalahkan Mark Liu di depan pintu masuk utama HKUST. Wow. Pada saat ini, adegan itu digoreng lagi, dan Liu tanpa sadar mulai membangun legendanya di Universitas Sains dan Teknologi. Dan pada saat ini, 4 pria besar yang dicekik oleh Liu dengan bola biru juga bangkit. Saudara Edu, presiden klub bola basket, menutupi hidungnya dengan tangannya, dan mimisan tidak bisa berhenti sekarang, lumpuh, dia ternyata Liu. Mengapa saya sangat tidak beruntung? Mengapa saya terlibat dengan ini? Pria galak. Du brother, apakah ini masalahnya? Liu ini galak, tapi dia memukul kita di depan begitu banyak orang. Jika kita tidak melawan, bagaimana kita akan berada di HKUST di masa depan? Dua pria besar lainnya berkumpul. Saudara Edu juga menutupi hidungnya dan berkata dengan gigi terkatup. Lupakan saja. Pria besar lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, Liu ini, bahkan. Mark Liu berani bertarung, kita tidak bisa melawannya. Masalah ini. Mungkin tidak ada yang akan membicarakan hal memalukan kita setelah beberapa saat, jika. Diam. Brother Edu meraung dengan wajah dingin, seorang mahasiswa baru menginjak kepalaku. Jika saya tidak membalas dendam, apakah saya masih memiliki wajah untuk tinggal di HKUST? Raungan Brother Edu membuat beberapa teman tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah merenung sejenak, Brother Edu berkata dengan wajah dingin, pergilah, ikuti saya ke klub Sanda untuk menemukan saudara Awe, jangan berpikir Anda berani bertarung. Mark Liu, dia yang terbaik. Ketika dia mendengar 3 kata Awe, mata beberapa pria besar di sekitar Edo berbinar pada saat yang sama. Tentu saja Liu tidak akan tahu, bahwa Edo telah pergi mencari seseorang untuk berurusan dengannya. Tetapi bahkan jika Liu tahu, tidak mungkin untuk peduli. Perbedaan tinggi antara kedua belah pihak terlalu besar. Jika identitas asli Liu terungkap, saya khawatir orang biasa akan benar-benar menganggap ini sebagai legenda. Di ruang kelas. Tepatnya, Liu tidur di kelas. Rapat kelas universitas benar-benar membosankan. Seorang anggota fakultas wanita yang tinggi dan gemuk berdiri di podium dan memperkenalkan sejarah HKUST. Dan departemen center mereka. Sama seperti Liu sedang tidur nyenyak, jari ramping dengan lembut menusuk pinggang Liu. Liu membuka matanya tiba-tiba, dan matanya segera menjadi sangat lembut. Baru kemudian dia menyadari bahwa orang itu duduk di sampingnya adalah seorang gadis manis dan cantik. Gadis. Itu mengenakan jaket denim dengan bentuk tubuh yang sangat, kemeja bagian bawah leher bulat, wajah biji melon standar dengan fitur wajah halus, dan mata kanan ada juga hitam kecil tahi lalat tersembunyi di alis melengkung ramping, jika Anda tidak mengamati dengan cermat, Anda akan menemukannya. Kata Liu sambil tersenyum. Gadis itu sedikit malu dengan pujian Liu yang tiba-tiba, dan kemudian memberikan catatan kecil kepada Liu, dan kemudian menunjuk ke kirinya. Saat gadis itu menunjuk, Liu kebetulan melihat Siren duduk di paling kiri. Nona yang juga menatap Liu, tetapi setelah bertemu dengan tatapan Liu, Siren dengan cepat menundukkan kepalanya. Liu memasuki kelas dan pergi ke kamar mandi, ketika dia kembali, Yang Siren sudah duduk di sebelah siswa lain, jadi keduanya tidak duduk bersama. Terima kasih. Liu berterima kasih kepada teman sekelas wanita cantik itu dan mengambil catatan itu. Hanya beberapa kata sederhana yang tertulis di catatan itu, saya ingin pergi minum di malam hari dan mabuk sekali. Liu tersenyum, mengambil pena, dan menulis di catatan itu, tidak masalah, saudara Liu menemanimu. Setelah menulis, Liu mengambil sejumput catatan, dan kemudian menjentikkan jarinya. Suara mendesing. Bola kertas kecil terbang di atas 4 posisi secara akurat dan tak terhitung, dan mendarat di sisi kanan tempat Siren di atas meja. Tindakan kecil ini saja mengejutkan teman sekelas wanita cantik di samping Liu sampai membuka mulutnya lebar-lebar, dan ekspresi terkejut dari kecantikan itu membuat Liu merasa kagum. Siapa namamu? Liu bertanya dengan suara rendah. Namaku Jiaki. Suara gadis itu kecil tapi rapuh, bagaimana denganmu? Namaku Liu. Nama keluarga Liu adalah Liu, dan angin adalah angin. Anda dapat memanggil saya saudara Liu, atau Anda dapat membalikkan namaku. Kemari, panggil aku Mary Brother. Liu berkata sambil tersenyum, artinya selamat tapi tidak cabul. Jiaki merasa geli dengan pengenalan diri Liu, dan kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu, dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan masuk ke Universitas Sains dan Teknologi. Forum, Saudara Liu, apakah Anda saudara Liu yang disebutkan di forum?
Liu menyadari saat ini bahwa dia sudah menjadi selebriti di HKUST. Mengenai postingannya, sangat populer di forum sains dan teknologi universitas, dan juga ditambahkan esensi oleh moderator. Aduh. Pria yang luar biasa, jika Anda benar-benar ingin tetap low profile, Anda tidak bisa tetap low profile. Ketika Liu mengatakan ini, dia benar-benar berpikir begitu. Dia benar-benar tidak peduli ketenaran apa yang dia miliki di universitas. Kampus. Jiaki geli lagi, dan kemudian keduanya mengobrol dengan suara rendah dengan penuh minat, hobi apa, cita-cita hidup apa. Keduanya mengobrol dengan sangat spekulatif, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada dua pasang mata yang mengawasi mereka. Salah satunya adalah Yang Siren. Pada saat ini, Nona yang mengepalkan tinju kecilnya erat-erat dan menggigit bibirnya dengan ringan, sialan Liu, hooligan bau, bajingan, kamu tahu cara menggoda gadis-gadis. Benar saja, itu bukan hal yang baik. Tampilan lain datang dari Liu dari sisi kanan keduanya, seorang pria muda dengan wajah putih dan penampilan yang sangat lembut menoleh untuk melihat mereka dari waktu ke waktu. Tentu saja, sebagian besar mata pemuda itu tertuju pada Jiaki. 3 jam kemudian, pertemuan kelas berakhir, dan Liu dan Siren keluar dari gedung departemen kampus. Mereka berdua berjalan sangat lambat, Liu melihat sekeliling dari waktu ke waktu, dan berkata dengan emosi, ini tidak mudah selama bertahun-tahun, kehidupan kampus benar-benar baik, ini dianggap liburan. Kamu dulu hidup dengan baik. Bukankah itu mudah? Apa yang kamu lakukan di masa lalu? Yang Siren melirik Liu dan bertanya dengan santai. Liu berkata, ketika saya masih seorang prajurit, saya menjadi seorang prajurit ketika saya masih sangat muda, dan saya masih. Ketika sampai nanti, Liu tidak melanjutkan. Apakah kamu pernah menjadi prajurit pasukan khusus sebelumnya? Yang Siren terus bertanya, dua pengawal ayahku, Paman Adong dan Paman Apin, keduanya adalah pasukan khusus Langya dari wilayah militer center barat laut, tetapi mereka berdua menerimanya. Kenapa kamu begitu kuat tanpa satu gerakan pun darimu? Liu berkata sambil tersenyum, menjadi hebat berarti menjadi hebat. Kamu tidak tahu. Liu berkata dengan serius, Huaxia memiliki 2 tim super khusus. Kedua tim ini tidak memiliki nomor resmi dan tidak ada file. Saya salah satunya. Kuat. Yang Siren terus bertanya. Saya tidak bisa membedakan tim mana yang paling kuat, karena orang yang bisa masuk ke kedua tim ini adalah raja dari para prajurit terkuat di seluruh center, dan bahkan seluruh dunia. Kata Liu. Lalu apa nama timmu? Katakan saja padaku. Siren memasang sikap memecahkan kaserole dan bertanya sampai akhir. Pedang surgawi. Liu diingatkan oleh serangkaian pertanyaan dari Siren, dia berhenti dan menatap ke langit. Meskipun orang yang menyinggung Asia Timur akan dihukum dari jauh, tempat di mana pedang surgawi menunjuk tidak akan berada. Tertinggal. Ini adalah sumpah yang dibuat Liu ketika dia bergabung dengan Dark Sword. Ketika dia mengucapkan dua kalimat ini, pinggangnya tiba-tiba berdiri, dan tubuhnya menunjukkan momentum yang ganas. Pedang surgawi. Yang Siren mengulangi dua kata ini, lalu sedikit mengalihkan matanya yang besar, dan tiba-tiba bertanya, apakah Jiaki itu sangat cantik di matamu? Apakah kamu menyukainya? Of. Liu berisiko memuntahkan seteguk darah tua, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kemana perginya ini? Pada saat yang sama, di depan pintu masuk utama Universitas Sains dan Teknologi, BMW X5 Mark Liu diparkir di sebelah Porsche 911. Mark Liu duduk di dalam mobil dan memutar nomor telepon, Paman Yan, kapan Anda akan tiba? Seseorang telah berbicara kepada saya, dan Liu akan segera keluar. Apa? Apakah ada rapat sekarang? Mark Liu, yang sedang duduk di dalam mobil, tiba-tiba meraung dengan ekspresi muram, Paman Qin telah kalah ingatannya dan juga terlibat dalam kasus pembunuhan. Di dalam. Lalu. Paman Rian, tidak bisakah kamu datang? Buru-buru menyalakan mobil dan pergi. Tampaknya mantan saudara Universitas Sains dan Teknologi ini sangat takut bertemu langsung dengan Liu. Liu mempercepat langkahnya saat ini dan berjalan di luar Universitas Sains dan Teknologi. Siren mengikuti di belakangnya, hei, katakan padaku, apakah aku cantik, atau Jiaki cantik? Liu berkata tanpa menoleh, kamu cantik, dan dia tidak buruk. Kan? Siren tidak tahu saraf mana yang salah, jadi dia harus berjuang, katakan padaku, setidaknya aku memiliki sesuatu yang lebih sempurna dan lebih baik darinya, kan? Yah. Lebih besar darinya. Kata Liu, Siren memutar matanya dan mengepalkan tinju kecilnya lagi, bajingan, tidak bisakah kamu fokus pada hal lain selain payudara wanita? Pantatmu lebih besar dari miliknya, kan? Kata Liu, panggilan. Siren menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berhenti bertanya. Setelah keduanya kembali ke rumah Yang, mereka hanya makan makanan. Di malam hari, Yang Siren berganti menjadi celana kulit ketat, rompi kulit hitam tanpa lengan, dan kemeja berleher V. Pintu berangin. Sialan. Seru Liu begitu dia membuka pintu, Siren, mengapa kamu berpakaian seperti ini? Sosok Siren jelas tidak lebih lemah dari para supermodel top dunia. Kakinya panjang dan lurus, bokongnya yang bulat dan pinggangnya yang kecil bisa digenggam, menggambar lekuk tubuh yang sangat indah, ditambah tempat di dadanya. Berdiri tegak, terbungkus jaket kulit ketat ini, itu hanya membentuk pemandangan bergerak yang sangat menarik. Apa yang salah dengan berpakaian seperti ini? Apakah lebih cantik dari denim Jiaki? Siren mengangkat dagunya dengan bangga dan berkata, ayo pergi, kamu berjanji untuk menemaniku keluar malam ini untuk mabuk. Liu hanya berpikir ketika aku bangun, saya berjanji padanya di kelas hari ini. Pada saat itu, saya sepertinya sedang mengobrol dengan Jiaki, tetapi saya benar-benar melupakannya nanti. Oke, pergi ke hotel atau bar? Tanya Liu. Siren menjawab tanpa ragu-ragu, bar. Halo. Kamu pergi ke bar dengan pakaian seperti ini, dan kamu tidak takut menjadi sasaran orang mesum. Sebagai bodyguard. Keduanya cekcok saat berjalan keluar. Ketika Liu mengusir Siren dari rumah keluarga Yang, dia sekali lagi menarik perhatian iri sekelompok penjaga keamanan.
Sudah larut malam, dan Liu benar-benar memimpin yang tertua keluar. Sepertinya begitu. Ketika kita melihat Liu di masa depan, kita mungkin harus memanggil paman. Selama kita bertemu Liu, panggil saja Liu Tampan, atau Abang Peng. Api gosip di antara penjaga keamanan ini berkobar lagi. Setengah jam kemudian, Liu mengendarai mobilnya ke tempat parkir Loveme Bar. Loveme bukan bar terbesar di kota center, tapi itu yang paling mewah. Dikatakan bahwa pemilik bar berasal dari ibu kota. Dia sangat sederhana dan misterius, dan memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa, jadi tidak ada yang berani melakukannya. Datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Di stand yang relatif sepi di lantai 2, Liu dan Siren duduk berhadapan, dengan 30 gelas koktail Bloody Mary dan 4 piring buah kering di atas meja. Siren mengambil gelas anggur, memandang Liu melalui cairan anggur merah cerah, Cir. Ayo. Liu dan Siren menyentuh gelas, hanya untuk melihat Siren dengan ringan membuka. Kedua bibir merahnya, memegang mulut gelas, angkat sedikit kepala Anda untuk membuat merah darah. Anggur mengalir ke mulut. Postur minum Nona yang sangat menawan, matanya yang besar sedikit menyipit, dan bulu matanya yang panjang dan melengkung berkibar dengan lembut, dan ada sentuhan pesona memabukkan dalam kecantikannya. Mata Liu tertuju pada tubuh Siren selama 2 detik sebelum dia mendongak dan meminum anggur di gelasnya. Liu, saya memeriksa internet ketika saya berganti pakaian. Setelah meletakkan gelas anggur, yang Siren mengangkat tangannya dan menyeka bibir bawahnya, mengedipkan matanya dan berkata, tim khusus Dark Sword seperti legenda, ada beberapa 0 dan 0. Pos yang tersebar tidak komprehensif, dan mereka menggambarkan Dark Sword sebagai sedikit mitos. Liu berkata sambil tersenyum, pedang surgawi, awalnya mitos di dunia militer. Yang Siren mengambil segelas anggur lagi, ada posting yang mengatakan bahwa setiap generasi anggota Dark Sword memiliki 10 anggota, sesuai dengan 10 pedang kuno paling terkenal di Asia, pedang macam apa kamu? Pedang Long Epic. Liu mengambil segelas anggur kedua dan berkata sambil tersenyum, nama lengkap, pedang Long Epic, master pembunuhan. Apakah kamu membunuh seseorang? Yang Siren minum lagi, menatap Liu dengan mata berairnya yang besar, seolah dia ingin melakukannya. Melihat melalui Liu. Liu juga minum secangkir, dan berkata dengan ringan, dibunuh. Itu hanya 2 kata biasa, tetapi kejutan bagi Yang Siren sangat besar. Saat Liu membunuh Li Don di hotel sehari sebelum kemarin, Yang Siren tidak melihatnya dengan matanya sendiri, karena Liu keluar dari jarum terlalu cepat, dan Siren masih berada di saluran ventilasi ditumpah saat itu. Siren minum minuman lagi. Pada saat ini, wajahnya yang cantik memerah. Sebenarnya, kamu baik-baik saja sekarang. Jadilah pengawalku. Setidaknya kamu tidak harus pergi ke medan perang lagi, dan kamu tidak perlu melakukannya. Melakukan beberapa misi pembunuhan. Liu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu salah, kamu orang biasa dapat menjalani kehidupan yang begitu nyaman dan bahagia karena dalam kegelapan, ada tentara berdarah besi dari Asia yang membangunnya untukmu. Di permukaan, dunia ini cukup harmonis, tetapi sebenarnya, ada perang setiap hari, tetapi itu tidak diketahui. Yang Siren mengambil gelas anggur keempat lagi, kamu datang untuk melindungiku, hanya untuk melindungi keselamatanku, bukankah kamu harus melakukannya? Membunuh orang. Apakah kamu takut aku akan berada di depanmu? Apakah kamu ingin membunuh seseorang? Liu bertanya secara retoris. Sedikit. Yang Siren memegang sudut gelas dan berkata dengan lembut, tapi aku tahu bahwa keluargaku dalam bahaya besar sekarang, mungkin. Minumlah lebih banyak. Liu menyela Yang Siren dan tersenyum. Sebagai putri tertua grup Ding, Anda ditakdirkan untuk tidak menjadi gadis biasa. Dengan krisis saat ini, hal-hal yang akan Anda hadapi akan menjadi lebih rumit. Cobalah untuk membuat diri Anda mabuk sesegera mungkin. Siren patuh setelah dia minum anggur di gelas, karena dia minum sedikit dengan tergesa-gesa, minuman keras merah dari lantai pertama meluap ke sudut mulutnya, di sepanjang leher putih dan merah muda yang lembut, sampai ke garis leher. Apa yang kamu ingin membuat orang mabuk dengan cepat? Siren meletakkan gelas dan berkata. Aku akan membawamu untuk membunuh ketika kamu mabuk. Liu masih tersenyum, memegang segelas anggur dan mengocoknya ke arah Yang Siren. Yang Siren terkejut lagi, lalu menoleh untuk melihat sekeliling. Jangan lihat. Liu tiba-tiba berkata, setidaknya ada 4 pasang mata yang menatap ke sekeliling kita sekarang. Setelah kita berangkat dari rumah Yang, seseorang mengikuti kita. Tapi Anda tidak perlu khawatir, Saudara Liu. Ada di sini. Tidak ada yang bisa mengancam keselamatanmu. Siren menjawab. Wanita cantik itu tampak tenang di permukaan, tetapi Liu, yang duduk di seberangnya, hampir mendengar detak jantungnya. Sekitar pukul 11 malam, Siren bersandar di bahu Liu dan berjalan keluar dari bar cinta. Bukannya Nona yang ingin begitu dekat dengan Liu, tetapi saat ini, jika dia tidak bersandar pada Liu, dia tidak akan lagi berjalan dalam garis lurus. Jangan khawatir, itu semua saudara berangin. Liu memeluk bahu Siren dan menghiburnya. Dia bisa merasakan bahwa meskipun tubuh Siren mabuk saat ini, hatinya terjaga. Dan sepertinya sedikit gugup. Aku tidak khawatir, orang-orang tidak takut sama sekali. Siren berkata dengan keras kepala, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di pinggang Liu. Langkah ini telah mengkhianati hatinya yang sebenarnya. Setelah keduanya masuk ke mobil, Liu berkata sambil mengemudi, kamu bisa tidur sebentar, dan kamu tidak perlu membuka mata ketika mendengar suara apapun. Baiklah. Siren menjawab, dan setelah dia mengencangkan sabuk pengamannya, dia benar-benar menutup matanya. Ledakan. Mesin Porsche 911 menderu dan melesat ke jalan utama. Setelah jam 11 malam, hanya ada sedikit mobil di jalan, tetapi ketika mobil Liu melaju cukup jauh, 3 mobil Ferrari dengan cepat menyusul di belakang mereka. 4 mobil sport ultra mewah, 8 lampu terang, menenun pita cahaya yang mempesona di jalan. Liu mengemudikan mobil, memimpin, dan terus mempercepat. Ketika mobil hendak mendekati jembatan, 200 meter jauhnya, 2 jalur terang menyala lagi.
Di tengah jembatan South Ring Bridge, sebuah truk besar diparkir, dan lampu dikeluarkan oleh truk. Berisik. Pada saat ini, Liu tiba-tiba memutar setir, mobil melayang 180 derajat di tengah jalan, dan bagian depan mobil menghadapi 3 Ferrari yang mengejar di belakang. Pada saat yang sama, setengah dari tubuh Liu bersandar keluar dari jendela mobil, dan di tangan kirinya, ada pistol tangan kiri berwarna emas. Pistol ini persis seperti elang ganda yang dia rebut dari Li Dong. Ledakan. Suara tembakan terdengar. Dari mobil yang melayang dan mengambil, hingga Liu yang mencuat keluar jendela, dan kemudian menembak, itu hampir seperti aksi yang diselesaikan pada saat yang bersamaan. Dari titik ini, itu tidak hanya menunjukkan keterampilan mobil Liu, tetapi juga menunjukkan kemampuan reaksi manusia super dan intuisi bertarungnya. Yang lebih mengerikan adalah, setelah mengejar Ferrari di depan, lubang peluru bundar tiba-tiba muncul di jendela depan, pengemudi mobil tiba-tiba membeku, dan kemudian mobil berkecepatan tinggi mulai menyimpang secara otomatis. Hei! Tua 8, kamu mengemudi dengan serius. Anjing, apakah kamu takut seperti ini ketika kamu mendengar suara tembakan? Kami tidak punya senjata, mobilnya. Sangat cepat, seperti dia bisa memukulmu dengan satu tembakan. Masih ada 2 orang yang duduk di atas, masing-masing memarahi pengemudi satu kalimat sekaligus, tapi kemudian. Bang-bang. 2 tembakan lagi dilepaskan, dan tembakan-tembakan itu tampak tumpang tindih. Segera setelah itu, Ferrari bergegas secara diagonal ke rel jembatan di sisi kiri jembatan lingkar selatan. Jika seseorang dapat melihat situasi di Ferrari ini saat ini, mereka pasti terkejut dan menganga. Karena 3 orang di dalam mobil, mereka semua kaget. Termasuk orang ketiga di belakang mobil. Setelah 3 tembakan dilepaskan, Liu sudah menghentikan mobil, dia mendorong pintu, melangkah maju dengan satu kaki dan berdiri. Bang! Itu 3 tembakan lagi, dan Ferrari kedua sama-sama tidak beruntung, bergegas keluar secara diagonal ke kanan. Termasuk pengemudi, 3 orang di dalam mobil juga kaget. Bang bang bang. Segera setelah itu, di mobil Ferrari ketiga, seseorang telah menodongkan pistol dan mulai melawan. Sangat disayangkan ketika mobil melaju dengan kecepatan tinggi, kaliber tembakan orang-orang ini benar-benar sampah. Ledakan. Liu menembak lagi, dan peluru dengan akurat menembus jendela, membunuh pengemudi mobil ketiga. Ledakan. Suara tembakan terdengar lagi, dan ketika mobil ketiga kehilangan keseimbangan dan mulai menyamping, peluru menembus jendela, melewati mata kanan pistol penumpang, dan kemudian peluru menyapu kursi dan menembak ke pelipis penembak belakang. Panggilan. Setelah menembakkan pistol, Liu meniup moncongnya dan berkata sambil tersenyum, hanya ada 8 peluru, dan 9 orang harus dibunuh, jadi tidak ada cara untuk membaginya secara merata. Bang! Pada akhirnya, Ferrari menabrak penghalang sisi kanan jembatan, membuat ledakan keras, dan api melesat ke langit. Bagus sekali, Liu. Kudengar kau sangat pandai bertarung, tapi aku tidak menyangka kau tidak hanya bisa bertarung, tapi juga menggunakan senjata, dan bahkan keahlian menembakmu sangat bagus. Dari truk besar di tengah jembatan lingkar selatan, seorang paman setengah baya bertepuk tangan dan berjalan menuju Liu. Di belakang paman setengah baya, diikuti oleh sekelompok pria kuat berpakaian hitam dan membawa parang. Ini belum berakhir dari bagasi truk besar, ada orang yang terus melompat ke arahnya, dan kemudian diam-diam mengikuti di belakang paman setengah baya. Liu berbalik dan melihat sekelompok besar orang yang kejam dan kokoh mendekat, tetapi dia masih tersenyum, terlihat sangat santai. Nah, Saudara Liu, saya benar-benar baik, Anda benar-benar tidak perlu membual tentang ini, jadi sekarang mengapa Anda tidak memperkenalkan diri? Dari mana Anda berasal? Saat dia berbicara, Liu menutup pintu Porsche 911 dan langsung menjatuhkan kuncinya. Tepuk tepuk tepuk. Pria parubaya itu bertepuk tangan lagi, Liu, di hadapan begitu banyak dari kita, Anda masih bisa cukup berhati-hati untuk mengunci pintu mobil terlebih dahulu dan merawat wanita di sekitar Anda, hanya untuk Anda adalah seorang pria. Jadi saya memutuskan untuk memberitahu Anda bahwa nama saya adalah Sun Rian. Keluarga Sunstar, penguasa aula dari aula berburu. Aula berburu? Apa yang Anda maksud dengan berburu? Mulut aula Anda setara dengan seorang pembunuh. Liu juga mengambil 2 langkah ke depan, kakinya terangkat, duduk di belakang 911. Hampir. Sun Rian berkata sambil berjalan ke depan, ngomong-ngomong, aula berburu kami khusus untuk menghadapi beberapa musuh yang tangguh, dan kami harus menyelesaikan tugas dalam waktu singkat dengan 1 pukulan. Siapa itu? Liu menepuk-nepuk mobil. Sun Rian berkata, saya tahu, saya sudah menyelidiki, putri tertua dari keluarga Yang, orang terkaya di kota Center Timur. Jangan khawatir, keluarga Sun tidak akan memilih untuk bertarung dengan keluarga Yang. Saya akan hanya membunuhmu dan tidak menyentuh Nona Yang. Bagus sekali. Sepertinya kamu adalah orang baik. Aku memutuskan untuk tidak menyiksamu dan memberimu waktu yang menyenangkan, kata Liu. Hahaha. Sun Rian sepertinya telah mendengar lelucon yang sangat lucu, dia melambai pada orang yang terampil, apakah Anda mendengarnya, anak ini ingin memberi saya waktu yang baik. Semuanya, tolong bertindak lebih cepat, kami menutup sementara jalan ini, ada tembakan dan ledakan lagi, dan polisi akan segera ditarik, jadi jangan buang waktumu. Suh. Sekelompok orang di aula berburu dengan rapi mengangkat parang mereka dan bergegas menuju Liu dari kedua sisi. Selama seluruh proses, tidak ada orang di aula berburu yang berteriak, dan ketika mereka bergegas maju, mereka membentuk formasi standar dengan 2 sayap terbang bersama. Ya, keluarga kulit hitam kecil di kota Center dapat melatih tim seperti itu sangat dihargai. Liu berdiri sambil tersenyum, tiba-tiba menendang kakinya, dan menabrak kerumunan sayap kiri seperti bola meriam. Klik. Ada suara tulang patah dari dagu seorang anggota aula berburu, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba terbang mundur. Ledakan. Anggota lain dari aula berburu ditendang di pinggang, dan tubuhnya hampir terlipat menjadi 2, dan dia terbang 4 atau 5 meter secara diagonal. Bang bang bang. Liu seperti seekor citah yang dilemparkan ke dalam kawanan domba. Dia tidak hanya mengungguli kelompok anggota aula berburu ini, tetapi kecepatannya terlalu banyak.
Dalam waktu kurang dari 2 menit, 14 atau 5 orang telah jatuh ke tanah. Desir. Ketika Liu merobohkan orang ke-16, pisau besar dengan lebar telapak tangan dan panjang 3 kaki menebas kepala Liu dengan peluit yang menembus udara. Di satu sisi sosok Liu, sebuah pisau besar menebas dari belakangnya. Dan Liu mengabaikan pisau itu sama sekali, dan terus bergerak maju dengan pukulan bagian bawah yang indah, yang menghantam dagu seorang anggota aula berburu dengan keras. Bajingan. Sun Rian akhirnya marah saat ini. Anggota aula berburu pada dasarnya adalah pembunuh. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan pembunuh profesional asing, keluarga Sunstar juga telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk mengolahnya. Hanya ada 59 orang di seluruh aula perburuan, dan dia pergi dengan 39 orang sekaligus malam ini, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah menyelidiki Liu sebelumnya, dan dia juga sangat mementingkan Liu. Tapi tepat setelah pertarungan, 9 dari mereka tewas, pria itu mengendarai 3 Ferrari. Sekarang 30 orang telah dipukuli menjadi 2 oleh Liu. Pada tingkat ini, bukankah mereka harus menaklukkan seluruh pasukan? Sun Rian memegang pisau besar, mengejar Liu, dan menebas Liu dengan pisau lain. Namun, Liu berbalik, seolah-olah dia tiba-tiba berbelok di tikungan sambil berjalan, hanya menghindari pisaunya. Ledakan. Segera, anggota lain dari aula berburu ditinju di sisi yang lemah oleh Liu. Teman ini membuka mulutnya lebar-lebar kesakitan, tetapi karena dia terganggu oleh pukulan Liu, dia bahkan tidak bisa berteriak ketika dia mau, dan jatuh ke tanah dengan plop. Liu, aku akan bertarung denganmu. Sun Rian meraung, pisau besar di tangannya disayat terus-menerus menurut Liu. Tapi Liu sama sekali tidak menatapnya dengan matanya. Dia berjalan dalam posisi yang cerdas dan elegan. Setiap langkah yang dia ambil, dia menghindari serangan Sun Rian dengan tepat, dan setiap kali dia bergerak, dia akan menjatuhkan salah satu anggota aula berburu. Setelah 3 menit, hanya ada 2 orang yang berdiri. Salah satunya adalah Sun Rian, dan yang lainnya adalah Liu Feng sendiri. Di jalan seluruh jembatan, ada yang terluka tergeletak di tanah. Akhirnya, pada saat ini, Liu berbalik dan menatap langsung ke Rian. Begitu mata Liu terkunci, Rian tiba-tiba merasa bahwa semua kekuatan di tubuhnya seolah-olah diambil. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat orang yang begitu menakutkan. Ternyata dikatakan bahwa seorang master kungfu sejati dapat mengalahkan lusinan dari mereka sendirian. Ini benar. Tangan Rian yang memegang pisau besar itu sedikit gemetar. Liu berkata sambil tersenyum, Anda tahu itu sedikit terlambat, orang dapat membuat kesalahan, tetapi beberapa kesalahan dapat dibuat, karena kesalahan kecil dapat diperbaiki dan mereka adalah kawan yang baik. Namun, beberapa kesalahan tidak dapat dilakukan, karena sekali kamu membuat kesalahan, kamu bahkan memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Tidak ada lagi. Dalam kegelapan malam, di belakang Liu diterangi oleh lampu depan truk dengan cahaya pijar dan bayangan, sementara salju musim dingin yang parah menghadap Liu benar-benar diselimuti bayangan Liu. Pada saat ini dia merasa sangat dingin, dingin dari lubuk jiwanya. Aku salah. Sun Rian menutup matanya dengan keras, dan ketika dia membukanya lagi, dia tampaknya telah menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengatakan, aku seharusnya tidak melawanmu, apalagi. Liu, saya bersedia bunuh diri untuk meminta maaf, bisakah saya menanyakan satu hal kepada Anda? Bicaralah. Liu hanya mengucapkan sepatah kata pun. Rian berkata, kamu pasti tahu mengapa aku datang untuk membunuhmu, tetapi bisakah kamu membiarkan Tuan Muda Liu menyelamatkanmu? Bagaimanapun juga, Mark Liu masih muda. Jika aku datang untuk mengincarmu, aku akan menggunakan hidupku untuk membayarnya. Ekspresi terkejut melintas di mata Liu F. Itu tidak mungkin, tetapi kesetiaanmu menyentuhku, jadi kamu bisa pergi di jalan dengan tenang. Terima kasih. Rian membungkuk kepada Liu, lalu menebasnya. Parang di tangannya, dan bilah yang disayat dengan kepulan, membuka tenggorokannya. Sejumlah besar darah menyembur keluar, dan tubuh Rian perlahan runtuh ke tanah. Liu tidak merasa kasihan pada orang ini, karena seperti yang dia katakan, beberapa kesalahan tidak dapat dilakukan. Jangan berbaring di tanah, kalian. Tidak ada kecelakaan. Polisi akan tiba dalam 5 menit. Mari kita tangani akibatnya. Liu berbalik dan berjalan menuju Porsche 911. Ketika dia hendak masuk ke mobil, dia menambahkan, kembalilah dan beritahu kepala sekolah keluarga Sun, jangan main-main denganku lagi, atau seluruh keluarga Sunstar akan dikeluarkan dari kota center ini. Boom. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Liu menyalakan kembali mobil dan menuju ke ujung lain dari jembatan lingkar selatan. Sama seperti yang dikatakan Liu. 5 menit kemudian, beberapa petugas polisi tiba di sini. Namun, ketika polisi tiba, tempat itu sudah kosong, dan bahkan 3 Ferrari yang jatuh telah menghilang. Ketika Liu membawa Yang Siren kembali ke rumah Yang, hari sudah lewat tengah malam. Begitu mobil berhenti, Yang Siren membuka matanya, Liu, terima kasih. Tidak, terima kasih, sebagai pengawal Anda, inilah yang harus saya lakukan, kata Liu sambil tersenyum. Tubuh Yang Siren menegang di kursi mobil, aku tidak mendengarkanmu barusan, aku membuka mataku. Liu Feng mengangkat bahu, aku membuatmu takut. Yang Siren bergetar kepalanya dan berkata, tidak, ketika Anda menembak, saya tidak takut lagi, karena apa yang seharusnya terjadi pasti akan terjadi. Ketika Anda menjatuhkan lebih dari 30 orang sendirian, saya bahkan tidak takut lagi. Saya merasa bahwa kamu benar-benar seorang pahlawan. Yah. Saya layak mendapatkan kata pahlawan. Ketika saya berada di tentara, para pemimpin sering memuji saya seperti ini, kata Liu. Memotong. Yang Siren cemberut, dan dengan penampilannya yang mabuk, dia menunjukkan pesona yang menggoda. Keluar dari mobil, kembali untuk mandi, lalu istirahat lebih awal. Liu berbalik dan ingin keluar dari mobil, tetapi dihentikan oleh Yang Siren. Ikutlah denganku sebentar, aku tidak ingin tidur sekarang, kata Yang Siren. Liu berkata sambil tersenyum, kenapa? Ingin mengaku padaku. Apakah kamu siap berjanji padaku?
Liu tertawa, mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan yang siren. Jangan bergerak, jika kamu bergerak lagi, saudara Liu akan memukulmu. Kamu berani, kamu lepaskan. Jika kamu memohon padaku, aku akan melakukannya. Lepaskan. Kamu, jangan meronta. Tidak, tidak. Keduanya membuat keributan di dalam mobil, dan seluruh mobil bergetar hebat. Tepat pada saat ini, dua penjaga keamanan yang berpatroli malam lewat. Astaga, Tuan Muda Liu dan Nona, ada apa? Ini kejutan mobil. Jangan mengganggu-mengganggu. Nona dan Tuan Liu. Jadi, mulai hari berikutnya, ada skandal di rumah keluarga yang, yaitu, Liu dan wanita muda tertua sudah memiliki hubungan yang substansial, dan saat itu tengah malam ketika mereka keluar. Dari mobil dimulai. Dan skandal ini secara alami tidak akan sampai ke telinga Liu dan Yang Siren dalam waktu singkat. 3 hari kemudian, Liu dan Yang Siren pergi ke HKUST lagi. Hari ini adalah hari pelatihan militer untuk mahasiswa baru. Mulai hari ini, Liu dan Nona yang secara resmi akan mengantar kehidupan kampus. Mahasiswa dari berbagai departemen Universitas Sains dan Teknologi, mengenakan seragam-seragam kamuflase, mendaftar lebih dari selusin tim persegi di taman bermain di belakang Universitas Sains dan Teknologi. Di depan setiap tim persegi, ada 2 instruktur militer. Di sisi kanan taman bermain besar, ada juga beberapa kendaraan militer yang diparkir. Menurut peraturan tahun-tahun sebelumnya, mahasiswa baru Universitas Sains dan Teknologi pergi ke kamp tentara setempat untuk pelatihan. Namun, tahun ini kebetulan mengejar perluasan pendaftaran mahasiswa, sehingga jumlah mahasiswa baru tahun ini melebihi jumlah, dan kamp pelatihan resimen artileri anti pesawat lokal tidak dapat menampung begitu banyak siswa. Ketika siswa dari departemen lain naik ke mobil satu demi satu dan meninggalkan HKUST, Liu tiba-tiba mencibir di sudut mulutnya, sepertinya beberapa orang masih tidak memiliki ingatan yang panjang. Iya, Liu melihatnya di sudut taman bermain ada 3 orang berdiri, 2 di antaranya dia kenal. Salah satunya adalah Mark Liu, yang lain adalah Edo, presiden klub bola basket, dan ada seorang pria muda yang tinggi dan lurus, matanya langsung diarahkan ke Liu di tim kedua departemen center, dan matanya penuh dari permusuhan yang tidak terselubung. Bersambung.